Halo Sobat Bang Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama pengacara santuy, bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Ya, di video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari sahabat viewers berkaitan dengan banding dan juga kasasi dalam perkara perceraian. Pertanyaannya saya tampilkan dan saya bacakan. Pertanyaannya, terima kasih Bang atas videonya. Bang, maaf mau tanya, untuk suami yang ajukan banding kasasi, apa ada biaya tambahan lagi? Terus prosesnya berapa lama Bang? Dan kalau misal banding kasasi ditolak, istri masih tetap ingin mempertahankan, proses selanjutnya gimana ya Bang? Tolong dijawab pakai video, terima kasih Bang. Baik, sebelum dilanjutkan saya ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat subscriber semua. Alhamdulillah Januari 31 Januari 2024 subscriber Peso Channel sudah nyampe 12.600 subscriber. Terima kasih teman-teman subscriber semua. Semoga rezeki teman-teman subscriber semua bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah cara mengajukan banding dan kasasi. Cara untuk mengajukan banding adalah yang pertama harus mengajukan permohonan atau mendaftarkan permohonan banding. Kemudian harus menyiapkan berkas hukum yang namanya adalah memori banding. Memori banding itu memuat identitas pemohon banding, kemudian identitas terbandingnya siapa, kemudian alasan mengajukan bandingnya bagaimana, dijelaskan semua. Nah, kemudian pada saat mendaftarkan permohonan banding, lebih baik sekaligus menyampaikan memori bandingnya. Jadi memori bandingnya sekalian disampaikan pada saat mendaftarkan permohonan banding. Nah, memori banding tersebut di print out, kemudian digandakan atau difotokopi sebanyak kurang lebih berapa ya? Antara 5-8 rangkap lah. Kemudian soft file dari banding tersebut itu juga diserahkan pada saat mendaftarkan permohonan banding di pengadilan tingkat pertama. Soft filenya dimasukkan ke dalam flash disk atau di burning di CD, dan itu yang diserahkan nanti pada saat menyerahkan print out dan fotokopian dari memori banding. Begitupun dengan kasasi. Nah, kasasi ini adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak terima dengan putusan pengadilan tingkat banding tadi. Sama dengan banding, meskipun ditujukannya ke Mahkamah Agung untuk kasasi atau ke pengadilan tinggi untuk banding, daftarnya itu tetap di pengadilan tingkat pertama. Nah, itu adalah untuk kasasi ya. Nah, caranya sama, mengajukan permohonan kasasi. Kalau banding namanya permohonan banding, kalau kasasi permohonan kasasi. Kemudian juga menyiapkan memori kasasi. Kalau banding tadi namanya memori banding, kalau kasasi nama berkas yang harus disampaikan adalah memori kasasi. Sama, memuat identitas para pihak, alasan mengajukan kasasi, argumentasi hukum, dasar-dasar hukum, dan lain sebagainya. Itu adalah memori kasasi. Nah, memori kasasi itu juga sama, diketik, kemudian di print out, tanda tangan, dan difotokopi kurang lebih 5-8 rangkap. Dan soft file dari memori kasasinya sama, dimasukkan ke dalam CD ya, di burning atau di dalam flash disk. Nah, nanti pada saat mendaftarkan permohonan kasasi, menyampaikan memori kasasi baik print out-nya, fotokopiannya, dan juga soft filenya. Sekarang yang kedua yaitu biaya. Ada nggak sih biayanya untuk banding dan kasasi? Apakah banding dan kasasi itu bayar? Ada biayanya? Nah, jawabannya tentu ada biayanya. Bagi pihak yang mengajukan banding, maka dialah yang harus membayar panjar biaya perkara banding. Bagi pihak yang mengajukan kasasi, maka dialah yang harus membayar panjar biaya kasasi. Jadi ada biayanya. Nah, biayanya itu untuk perkara perceraian, sepengalaman saya kurang lebih, ini tanpa pengacara. Kalau Anda mengurus sendiri tanpa pengacara ya kisaran 3 jutaan lebih kali ya untuk banding. Tapi untuk kasasi biasanya agak lebih besar daripada banding. Itu kalau tidak pakai pengacara. Kalau pakai pengacara tentu ada biaya yang harus dibayarkan pengadilan dan juga ada biaya jasa pengacara. Belum lagi misalkan ada kesepakatan, ada success fee dan lain sebagainya. Nah, tentu beda harganya, beda biayanya.
Jadi untuk biaya tetap ada. Nah, ini kan di dalam perkara banding atau kasasi, dalam perkara perceraian biasanya ada dua pihak, yaitu pembanding dan terbanding untuk banding. Kemudian ada pihak namanya pemohon kasasi, ada pihak termohon kasasi. Biasanya yang harus membayar biaya banding itu adalah orang yang mengajukan atau pihak yang mengajukan banding, permohonan banding. Adapun terbanding biasanya tidak terlalu besar mengeluarkan banyak biaya. Apalagi misalkan tidak menggunakan pengacara. Tapi kalau pakai pengacara tentu ada biaya juga. Begitupun dengan kasasi. Orang yang mengajukan kasasi atau pemohon kasasi, maka dialah yang harus membayar panjar biaya perkaranya. Adapun untuk termohon kasasi tidak mengeluarkan biaya terlalu besar, kecuali menggunakan pengacara juga. Itu adalah untuk biaya mengajukan banding dan juga kasasi. Kemudian yang ketiga adalah proses. Nah, prosesnya berapa lama sih banding itu? Kasasi itu berapa lama sih prosesnya? Kemudian bagaimana itu prosesnya? Apakah ada sidang dan lain sebagainya? Untuk banding dalam perkara cerai ya, dalam perkara cerai itu biasanya 3-4 bulan. Itu biasanya prosesnya 3-4 bulan. Dari pertama pengajuan banding sampai terbit putusan pengadilan tingkat banding itu biasanya sekitar 3-4 bulanan. Sepengalaman saya ya. Kemudian untuk kasasi agak sedikit lebih lama. Kurang lebih antara 5-6 bulan. Ya, baru terbit putusan tingkat kasasi. Itu untuk lama prosesnya. Sedangkan untuk proses pemeriksaan perkaranya itu tidak ada lagi persidangan seperti di pengadilan tingkat pertama. Tidak ada lagi persidangan para pihak hadir di ruang sidang. Tidak ada lagi pemeriksaan saksi, penyampaian bukti. Tapi hanya majelis hakim yang memeriksa kembali berkas perkara di tingkat sebelumnya. Kemudian sekarang bagaimana endingnya untuk perkara yang diajukan sampai ke kasasi? Nah, maka endingnya tentu harus mengikuti bagaimana putusan pada tingkat kasasi. Pada putusan tingkat kasasi itulah nanti yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Nah, ada pertanyaan, bisa nggak perkara cerai diajukan permohonan kembali atau PK? Kalau secara teoritis tentu bisa mengajukan permohonan kembali atau PK. Tapi kalau saya pribadi belum pernah menemukan perkara perceraian yang sampai mengajukan PK atau peninjauan kembali. Nah, endingnya seperti itu, jadi harus mengikuti putusan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, saya pernah ada suatu perkara cerai, di mana yang menggugat cerainya adalah istrinya di pengadilan agama di tingkat kabupaten. Kemudian, pengadilan agama tersebut mengabulkan gugatan cerai dari pihak istri. Nah, si suaminya ini tidak terima atas putusan pengadilan agama tersebut. Maka si suami ini mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama. Nah, di pengadilan tinggi agama ternyata putusannya pun sama, menguatkan putusan pengadilan agama tadi yang mengabulkan gugatan cerai dari pihak istri. Karena si suami ini masih tidak terima dengan putusan pengadilan agama dan juga pengadilan pada tingkat bandingnya, dia lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan ternyata putusan Mahkamah Agungnya pun sama saja, mengabulkan gugatan cerai dari pihak istri. Maka setelah keluar putusan Mahkamah Agung, si suami tadi ya mau tidak mau dia menerima putusan tersebut dan ya merelakan ikatan perkawinannya resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama. Itu yang dapat saya jawab pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi Anda yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.